Haleluya. Selamat datang ke dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kami memasuki pelajaran ke-18 dari pelajaran kitab Markus, dan berdasarkan Markus 10 ayat 32-45, saya ingin membagi sebuah pesan dengan judul ukuran kebesaran. Ukuran kebesaran. Dan dalam perikop hari ini, Yesus dan para murid sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan sama seperti para murid, kita juga sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Tapi bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah, tetapi menuju Yerusalem yang baru, yaitu kota yang surgawi. Dan seperti para murid, tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Kita semua memiliki kita semua bergumul dalam melawan dosa-dosa dan masalah yang berbeda dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang sempurna, dan kita semua adalah karya yang masih sedang diproses. Dan dalam Injil Markus kita melihat murid-murid Yesus, mereka bersaing satu sama lain untuk menentukan siapa yang terbesar, dan berulang sampai 3 kali. Dan sekali setelah transfigurasi Yesus, Markus 9 ayat 34, sekali dalam perjalanan menuju Yerusalem dalam perikop hari ini, dan sekali lagi di ruang atas pada malam terakhir kehidupan Yesus di Lukas 22 ayat 24. Tapi masalahnya, menurut saya masalahnya bukan karena mereka ingin menjadi hebat, tetapi masalah sebenarnya adalah bahwa mereka mengikuti definisi dunia tentang apa itu kehebatan. Dan dunia mengatakan bahwa untuk menjadi hebat, Anda harus tampil lebih baik dari yang lain, dan untuk menjadi hebat, Anda harus memiliki posisi yang lebih tinggi dari yang lain, dan untuk menjadi hebat, Anda harus melakukan apa yang Anda inginkan, dan memaksakan kehendak Anda kepada orang lain. Namun, yang akan kita lihat adalah Yesus membalikan definisi kebesaran ini. Sebagai kelanjutan dari ajarannya tentang pemuridan, Yesus menunjukkan kepada kita apa itu kebesaran yang sejati, bukan di mata dunia, tetapi di mata Allah. Jadi poin pertama, kebesaran bukanlah tentang tampil lebih baik dari orang lain, tetapi tentang kesediaan kita untuk mengangkat orang lain. Itu ada di kalau kita lihat di Markus 10 ayat 32-34, coba kita baca bersama-sama. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan manusia akan diserahkan kepada imam dan kepada ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Jadi Markus menekankan apa yang sedang terjadi dalam hati mereka, yaitu mereka cemas dan mereka takut. Dan Yesus berjalan di depan mereka dengan determinasi yang besar. Yesus pikirannya tertuju kepada misinya di Yerusalem. Dan ingatlah, para murid pada saat itu masih menolak gagasan tentang Mesias yang menderita. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias politik yang akan menjungkir balikan rezim Romawi dan mengantarkan zaman baru kedaulatan Yahudi. Itulah yang mereka anggap. Tetapi Markus juga mengatakan bahwa mereka takut. Jadi mengapa mereka takut? Ketika seorang prajurit pergi ke dalam lapangan peperangan, mereka pergi dengan rasa cemas karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, kan? Apakah mereka akan kalah atau apakah mereka akan menang? Jadi kehebatan di sini berdasarkan makna jadi gagasan kita tentang kehebatan, jika didasarkan pada perbandingan, rasa takut menjadi pendamping yang konstan. Takut menjadi biasa-biasa saja, menjadi rata-rata, tidak menonjol. Ketakutan dan kecemasan ini bukanlah hal yang baik. Hal ini menjebak kita dalam siklus yang tak berujung, karena harus membuktikan nilai dan kemampuan kita berulang kali, dan ini melelahkan.
Dan penyanyi Amerika Madonna pernah mengatakan hal ini dalam sebuah wawancara dengan majalah Vanity Fair pada tanggal 1 April 1991. Dia mengatakan, "Dorongan saya dalam hidup berasal dari rasa takut yang sangat besar untuk menjadi biasa-biasa saja. Dan itu selalu mendorong saya. Karena meskipun saya telah menjadi seseorang, saya masih harus membuktikan bahwa saya bukan siapa-siapa. Perjuangan saya tidak pernah berakhir, dan mungkin tidak akan pernah berakhir." Dan apakah kita mengenal rasa ketakutan seperti ini? Nah, kalau kita lihat sekarang, Yesus melihat mereka dengan perasaan yang campur aduk. Dan bagaimana tanggapan Yesus? Yesus bilang, "Jangan khawatir, saya akan ke Yerusalem, dan jangan khawatir, ketika saya di sana, saya akan mati." Apakah itu masuk akal? Dan ini bukan pertama kalinya dia memberitahukan mereka tentang kematiannya, tapi ini adalah yang ketiga kali. Namun bedanya, kali ini ia menjelaskan secara terperinci tentang kematiannya, dan dia menyebutkan hal-hal yang akan terjadi kepadanya. Markus 10, 33-34 dikatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan dia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan para murid mungkin dapat bertanya, "Yesus, bagaimana ini dapat memberikan saya damai sejahtera? Mengapa engkau memberitahukan ini kepadaku ketika aku cemas?" Jadi poinnya di sini adalah Yesus bersedia dan berdeterminasi untuk menderita. Itulah mengapa dia berjalan di depan para murid-muridnya, karena determinasinya sangat kuat, karena penderitaannya akan membawa kepada kita kesembuhan, kematiannya kepada kita akan memberikan kehidupan. Jadi penghinaannya akan meninggikan kita dari tanah dosa kita ke dalam kemuliaan. Jadi kehebatan bukanlah tentang membandingkan bakat dan kemampuan kita dengan orang lain. Ini adalah tentang kesediaan kita untuk mengangkat orang lain. Itulah yang dimaksud dengan menjadi benar-benar hebat di mata Allah. Dan poin kedua, kebesaran bukanlah tentang memiliki posisi yang lebih tinggi dari orang lain, tapi bagaimana kita menggunakan posisi kita untuk memberi manfaat bagi orang lain. Jadi setelah itu murid-murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, datang kepadanya dengan permintaan khusus. Dikatakan di Markus 10, 35-37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus, berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepadanya, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Dan minggu lalu kita telah belajar tentang Yesus dan pemimpin muda yang kaya, ya kan? Injil Matius mencatat bahwa setelah bertemu dengan orang kaya itu, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa di dunia yang baru mereka duduk di atas 12 tahta di sampingnya. Dan hal itu tertulis dalam Matius 19 ayat 28. Tetapi Yakobus dan Yohanes memutuskan bahwa itu tidak cukup. Bahkan di antara kedua belas tahta itu, mereka menginginkan yang terbaik, posisi terbaik, kursi terbaik, yaitu tepat di samping Yesus. Jadi mereka mendatangi Yesus, "Yesus, kami ingin agar engkau melakukan apapun yang kami minta kepadamu." Ada satu hal yang dilakukan anak-anak ketika mereka benar-benar menginginkan sesuatu. Mereka mendatangi ibu atau ayah mereka dan berkata, "Ayah, ibu, aku ingin meminta sesuatu darimu, tapi sebelum aku mengatakannya, aku ingin ayah mengatakan ya terlebih dahulu." Jadi Yakobus dan Yohanes, mereka tahu bahwa mereka tahu bahwa mereka sedang berlaku kurang ajar sebenarnya. Matius 20 ayat 20 mengatakan bahwa ibu dari anak-anak Zebedeus berada di kaki salib. Jadi mereka bahkan meminta ibu mereka untuk mengajukan permintaan itu.
Dan Yohanes 19 ayat 25 mengidentifikasikannya sebagai saudara perempuan dari ibu Yesus. Jadi yang sedang terjadi di sini adalah mereka sedang menggunakan ikatan keluarga mereka sebagai pengaruh untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Jadi mereka sedang melakukan apa yang kita sebut sebagai nepotisme. Jadi mengapa mereka melalui semua ini? Karena mereka percaya bahwa posisi yang lebih tinggi, semakin tinggi posisi itu, maka semakin besar berkatnya. Dan itulah dengan cara seperti itu mereka mengikuti definisi dunia akan kehebatan. Karena dunia adalah dunia posisi. Saat kita dilahirkan dalam suatu posisi, suatu kelas sosial tertentu, warna kulit tertentu, negara tertentu, dan banyak hal bergantung pada siapa orang tua kita. Tapi juga bergantung pada kinerja kita. Dan dunia mempromosikan kepada kita kegembiraan memenangkan perlombaan ke korporat, menaiki tangga ke posisi yang lebih tinggi, status yang lebih tinggi, dan begitulah cara dunia yang mendefinisikan kehebatan. Tapi bagaimana Yesus menanggapinya? Dan sekali lagi, Yesus berbicara tentang penderitaannya. Markus 10 ayat 38 sampai 40. Dikatakan, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal itu di samping kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Dan di sini Yesus membandingkan penderitaan dan kematiannya yang akan datang dan minum cawan dan dibaptis. Cawan adalah gambaran perjanjian lama tentang murka Allah terhadap dosa. Tapi itu dapat kita lihat di Mazmur 75 ayat 8 dan Yeremia 25 ayat 15. Tetapi meminum cawan bersama seseorang melambangkan berbagi dalam penderitaan orang tersebut. Itu ada di Yehezkiel 23 ayat 31. Di sisi lain, baptisan yang dimaksud Yesus bukanlah baptisan yang kita lakukan di gereja, tapi sebuah metafora tentang ditenggelamkan secara fisik dan diliputi oleh penghakiman Allah. Mazmur 42 ayat 7 dan Mazmur 69 ayat 1-2. Jadi Yesus bertanya kepada mereka, saudara-saudaranya, dapatkah kamu meminum cawan yang aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang aku pakai untuk membaptis? Dan kedua saudara itu menjawab dengan sangat yakin akan iman mereka dan keberanian mereka. Mereka bilang, kami sanggup. Apakah mereka mampu? Apakah mereka mampu mengikuti Yesus pada awalnya? Tidak. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Kita melihat di dalam perikop ini bahwa mereka menginginkan posisi yang tertinggi di surga, ya kan? Tapi mengapa? Apakah itu untuk melayani orang lain? Tidak, ya kan? Kalau itu situasinya, maka itu sangat mulia kan? Mereka mau posisi yang tinggi untuk melayani orang lain. Jadi, dan jika seperti itu, maka mereka harus memintanya kepada Yesus dengan rahasia atau meminta ibu mereka untuk memintanya kan? Jadi ketika para prajurit datang untuk mengambil Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membelanya kan? Mereka kabur. Markus 14 ayat 50 mengatakan bahwa semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi apakah mereka dapat meminum cawan penderitaan itu ketika Yesus ditangkap oleh para prajurit? Jadi di sisi lain, Yesus anak Allah memiliki kedudukan tertinggi dan otoritas tertinggi. Dan bagaimana dia menggunakan otoritas itu? Dia menggunakan otoritasnya untuk dilahirkan sebagai manusia, menanggung dosa-dosa kita, dan mati menggantikan kita. Yohanes 10 ayat 18, seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Dan sebagai orang yang berdosa, kita berada di posisi yang paling rendah. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita dan memberikan tempatnya kepada kita sehingga kita dapat berbagi dalam statusnya sebagai anak-anak Allah. Dan Yesuslah yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa doa Bapa kami yang dimulai dengan Bapa kami, bukan Bapaknya atau Bapa Yesus, tetapi Bapa kami. Karena kita ini sekarang telah menjadi anak-anak Allah melalui Yesus. Galatia 3 ayat 26 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan lebih dari itu, Yesus berbagi dengan kita warisannya juga. Kita adalah ahli waris bersama Kristus. Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu juga kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan bahkan sampai hari ini, Yesus masih menggunakan posisi dan otoritasnya untuk kepentingan kita. Otoritasnya memberi bobot kepada doa-doa kita. Dia mengajarkan kita untuk berdoa di dalam namanya, kan? Karena ketika kita berdoa di dalam namanya, doa-doa kita dibungkus dalam sebuah amplop dengan namanya, dengan nama Yesus Kristus di atasnya, dan Bapa menerimanya sebagai kata-kata berharga dari anaknya yang tunggal. Jadi kehebatan yang sejati bukanlah tentang memiliki posisi yang lebih tinggi dari orang lain, tetapi tentang menggunakan posisi kita untuk memberi manfaat bagi orang lain. Seperti yang kita lihat dalam contoh Yesus. Mari kita pikirkan hal ini. Hal-hal apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita mengikuti teladan Yesus dalam mencari manfaat bagi orang lain daripada diri kita sendiri. Dan Rasul Paulus dalam Filipi 2, 3-5 mengatakan ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Poin ketiga, poin terakhir, kebesaran bukanlah tentang memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tetapi melakukan kehendak Allah. Markus 10 ayat 41-45. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi hebat di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sekarang Yesus mengumpulkan ke-12 murid dan memberikan pelajaran utama. Ia berbicara tentang dua cara orang menjalankan otoritas mereka. Ada cara dunia dan ada cara surgawi. Orang-orang kafir memerintah orang lain dan para pembesar mereka menjalankan kekuasaan atas mereka. Mereka memaksakan kehendak mereka kepada orang lain di bawah mereka. Dan berbeda dengan cara dunia, Yesus berkata, janganlah demikian di antara kamu, tetapi barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terdahulu di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba dari semuanya. Seorang hamba adalah orang yang bekerja untuk memberi manfaat bagi orang lain selain dirinya sendiri. Budak atau hamba adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan posisi yang paling rendah. Itu adalah budak. Tapi poin utamanya adalah ini. Baik hamba maupun budak tidak pernah berusaha memenuhi ambisi atau tujuan mereka sendiri. Itu bukan arti menjadi seorang hamba atau budak. Mereka hanya berusaha melakukan kehendak tuannya. Di bagaimana bisa dianggap sebagai kebesaran jika kita melakukan kehendak orang lain? Rasanya tidak masuk akal, kan? Rasanya tidak cocok dengan
naratif yang dunia berikan kepada kita kan, hanya akan menjadi hebat jika orang tersebut memang layak untuk kita patuhi, ya kan? Tapi seorang prajurit yang hebat adalah jika dia mampu mematuhi perintah komandannya. Benarkah? Seekor kuda menjadi hebat jika ia mampu mengikuti arahan penunggangnya. Sebuah jam tangan menjadi hebat jika ia mampu menunjukkan waktu secara akurat. Dan pagi ini saya sedang membenarkan jam saya, tetapi tidak bisa dibenarkan. Jadi apakah karena dia salah menunjukkan tanggal? Jadi apakah itu jam yang hebat? Enggak kan? Jadi kamu dan saya, kita dapat setuju bahwa terkadang tidak bijak jika kita mengikuti seorang manusia 100%. Kalau kita mematuhi, jadi tidak bijak kalau kita mematuhi 100% orang tua kita atau pemerintah kita, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki dosa. Tetapi Allah adalah Allah yang maha kuasa, maha pengasih, dan maha tahu, yang menciptakan seluruh dunia. Dan dalam dosa kita, ia mengasihi kita dan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati demi keselamatan kita. Dan hanya Allah yang ini layak menerima ketaatan mutlak kita. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan bahwa dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanku, demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kebesaran bukanlah tentang memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tetapi melakukan kehendak Allah yang maha kuasa, Allah yang layak. Dan kita ingat 12 orang pengintai di padang gurun yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan kan? 10 dari mereka takut dan cemas. Mengapa? Karena mereka khawatir akan keselamatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan itu, kehendak mereka sendiri, daripada kehendak Allah. Tetapi di sisi lain, Yosua dan Kaleb lebih peduli untuk melakukan kehendak Allah. Entah mereka hidup atau mati, entah mereka sejahtera atau tidak. Dan kita melihat hal ini dalam diri Yesus dan para muridnya juga. Yesus bersedia menaati kehendak Bapa bahkan sampai mati. Di Taman Getsemani dia berdoa di Markus 14 ayat 36 dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dan di sisi lain, sebelah murid melarikan diri dan 12 murid mengkhianati demi uang. Fokus mereka adalah pada kehendak mereka sendiri. Penyanyi Robert Reines menulis dalam sebuah puisi yang berjudul Saya Seperti Yakobus dan Yohanes, dan saya ingin membacakannya untuk kita. Tulisnya, saya seperti Yakobus dan Yohanes. Tuhan, saya menilai orang lain berdasarkan apa yang dapat mereka lakukan untuk saya. Bagaimana mereka dapat memajukan program saya, memenuhi ego saya, memuaskan kebutuhan saya, memberikan keuntungan strategis. Saya mengeksploitasi orang lain olah-olah demi kepentinganmu, tapi sebenarnya demi kepentingan saya. Tuhan, saya berpaling kepadamu untuk mendapatkan jalan masuk dan mendapatkan bantuan khusus, arahanmu untuk rencana-rencana saya, kekuatanmu untuk proyek-proyek saya, sanksimu untuk ambisi-ambisi saya, cek kosongmu untuk apapun yang aku inginkan. Dan saya ini seperti Yakobus dan Yohanes. Akankah kita melarikan diri dari cawan penderitaan? Akankah kita menukar ketaatan dengan ketaatan pada kehendak Tuhan dengan keuntungan duniawi? Kesimpulan, mari kita berjalan di jalan kebesaran. Beberapa tahun setelah kejadian dalam Injil Markus, Yakobus dan Yohanes menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, tetapi di tahun 44 Masehi, mereka menjadi orang pertama dari 12 murid untuk dipenggal karena imannya oleh Herodes Agrippa pertama. Itu ada di Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2. Dia berjalan di jalan penderitaan, dan penderitaannya sangat menyakitkan, tetapi cepat. Dan itu Yakobus. Tapi di sisi lain Yohanes mungkin adalah murid terakhir yang mati.
Dia mengalami penganiayaan selama bertahun-tahun dan akhirnya dia diasingkan ke sebuah pulau penjara untuk menjalani hidup dalam kesepian dan yang berkepanjangan. Dia dikatakan meninggal karena sebab-sebab alamiah pada masa Kaisar Trajan pada tahun 98 sampai 117 Masehi. Dan dia juga menempuh jalan penderitaan, tetapi penderitaannya berlangsung lebih lambat daripada saudaranya Yakobus. Dan kedua bersaudara ini, mereka mendedikasikan hidupnya untuk melayani gereja dan dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Jadi mereka tidak lagi mengejar kehebatan dunia, tetapi kehebatan menurut definisi Allah, seperti yang terlihat dalam diri Yesus Kristus. Jadi mereka belajar, mereka bertumbuh. Jadi janganlah kita lagi mengejar kebesaran seperti yang dilihat oleh dunia. Sebaliknya, saya berdoa agar kita sebagai sebuah gereja, kita mengejar kebesaran Yesus Kristus dan memenuhi misinya untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Amin. Ini adalah jalan penderitaan. Dan ini adalah jalan kebesaran. Dan saya mau membagi sedikit lagi. Kita lihat di Markus 10 ayat 33 sampai 34, Yesus menyebutkan penderitaan yang akan dia alami dengan sangat rinci, ya kan? Dia akan diserahkan, dia akan dijatuhi hukuman mati, dia akan diolok-olok, diludahi. Jadi Tuhan, dia serba tahu, dia maha tahu kan. Jadi dia tahu penderitaan yang akan dia alami setiap hari. Jadi dia pun tahu daftar rincian dengan sangat detail penderitaan yang akan kita alami setiap hari. Tapi karena penderitaan dia, kita juga dapat berbagi dalam kata-kata terakhir dalam rincian penderitaan Yesus, yaitu bahwa ia akan bangkit. Nah, kalau kita lihat Mazmur 5:8 dikatakan, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Jadi dia tahu perkebunan kesulitan kita setiap hari. Dan dia mengetahuinya secara mendalam. Jadi daftar Yesus tidak berhenti sampai di situ. Setelah menyebutkan ketujuh penderitaan itu, dia menutupnya dengan berkata, sesudah 3 hari ia akan bangkit. Dan kalimat terakhir itu pun menjadi kalimat terakhir dalam daftar penderitaan kita. Amin. Marilah kita berjalan di jalan kebesaran sejati dengan tekad yang kuat, karena kita tahu bahwa di akhir jalan ini kita akan bangkit. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mendefinisikan bagi kita apa itu arti kehebatan yang sesungguhnya. Bapa, seluruh dunia memberitahu kita bahwa kehebatan soal posisi kita, bahwa kehebatan adalah soal melayani diri kita sendiri, tentang mempromosikan diri kita sendiri. Tapi Bapa, bantulah kita supaya kita tidak mendengar dunia ini, tapi kita patuh kepadamu. Bantulah supaya kami setia dalam jalan penderitaan ini dengan iman yang mengetahui bahwa ada harapan di akhir jalan. Dan seperti yang telah kita dengar Bapak, ketika kita melalui penderitaan kita setiap hari, mari Bapak bantu supaya kita dapat menjalankannya dengan iman yang mengetahui bahwa Engkau bersama-sama kami setiap saat, setiap penderitaan itu, dan Engkau bersama-sama bahkan ketika kita gagal. Dan Bapa, kami mau naikkan segenap ibadah ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus dengan hati penuh syukur. Amin.